Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, langsung kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ekspedisi militer Ghalib bin Abdillah Al-Laythi untuk membalas kekalahan pasukan Bashir ibnu Sa'ad di Fada. Rasulullah SAW memerintahkan Zubair bin Al-Awwam dan 200 orang bala tentaranya untuk bergerak menuju kaum yang pernah mengalahkan pasukan Bashir bin Sa'ad di Fada. Tatkala Ghalib kembali dari penyerangan ke Al-Qadid, Rasulullah langsung mengirimnya untuk membantu Zubair. Disebutkan dalam penyerangan ini Ghalib disertai oleh Usamah bin Zaid dan Ulbah bin Zaid. Penyerangan ini berhasil memperoleh kemenangan dan membunuh sejumlah besar pasukan musuh. Peristiwa ini terjadi pada bulan Safar tahun ke-8 Hijriah. Waqidi menuturkan, dalam penyerangan ini Usamah bin Zaid berhasil membunuh Naik bin Mirdas, padahal Naik bin Mirdas sudah mengucapkan kalimat tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Karena perbuatan ini Rasulullah SAW pun memarahi Usamah. Dengan isnad periwayatan yang sampai kepada Al-Miqdad bin Amir, Waqidi menuturkan, Al-Miqdad bin Amir membunuh seseorang yang telah bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Karena itu Rasulullah SAW menindak tegas Al-Miqdad bin Amir. Waqidi tidak menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada saat ekspedisi militer kali ini. Perbedaan riwayat ini terlihat jelas dalam penyebutan nama seorang sahabat yang membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Riwayat pertama menyebut pembunuhnya adalah Usamah dan riwayat lain mengatakan pembunuhnya adalah Al-Miqdad. Selain itu ada yang mengisahkan peristiwa pembunuhan itu terjadi pada saat pengiriman pasukan Al-Hirqah dan nama pelakunya disebutkan, sedangkan nama korbannya tidak disebutkan. Tapi ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi sewaktu penugasan ekspedisi militer ke Al-Qadid. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa peristiwa ini telah terjadi pada saat ekspedisi militer ke Mifa'ah. Menurut kami, pendapat yang bisa dijadikan pijakan adalah pendapat yang termaktub dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yakni bahwa pembunuhannya dilakukan Usamah atas seseorang yang telah bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tersebut terjadi pada saat pengiriman pasukan ke wilayah Hirqah dari Bani Juhainah. Ibnu Ishaq telah menyebutkan siapa nama korban pembunuhan tersebut, yaitu Mirdas bin Nahik. Isnad riwayat Ibnu Ishaq ini juga sahih. Ekspedisi militer Ka'ab bin Umair ke kabilah Quda'ah. Ka'ab bin Umair ditugaskan bersama 15 orang pasukan oleh Rasulullah SAW untuk menjalankan ekspedisi militer ke kabilah Quda'ah yang berada di Zat Atlah, salah satu wilayah di Syam dari arah belakang Wadi Al-Qura. Pengiriman ekspedisi militer ini berlangsung pada bulan Rabiul Awal tahun ke-8 Hijriah. Perjalanan ekspedisi militer kali ini ditempuh secara gerilya, berjalan di malam hari dan istirahat bersembunyi di siang harinya. Hal itu terus dilakukan sampai mendekati markas musuh. Namun seorang mata-mata musuh memergoki mereka dan melaporkan bahwa jumlah pasukan muslimin sangat sedikit. Walhasil musuh pun langsung pergi menghadang pasukan muslimin. Mereka berjalan cepat dengan mengendarai kuda, lantas mereka langsung menyergap pasukan muslimin dan nyaris berhasil membunuh seluruh pasukan muslimin. Hanya satu orang anggota tim saja yang selamat dari pembantaian tersebut. Tentara muslim yang selamat itu pun segera pulang ke Madinah dan memberitahukan kekalahan yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi karena Rasulullah SAW memperoleh informasi bahwa pihak musuh telah bergerak ke tempat lain, Rasulullah SAW pun membiarkan mereka. Hikmah dan pelajaran. Kegagalan ekspedisi militer kali ini merupakan pelajaran berharga bagi kaum muslimin, yakni bahwa kekalahan itu merupakan sesuatu yang juga dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW yang berjihad melaksanakan dakwah. Bahkan kegagalan atau kekalahan ini tidak hanya sekali itu saja, tetapi berulang kali. Ekspedisi militer Suja' bin Wahab ke Asyi. Pada bulan Rabiul Awal tahun ke-8 Hijriah,
Rasulullah SAW mengirim Syuja bin Wahab dengan sebuah tim ekspedisi militer berkekuatan 24 personil untuk menyerang suku Hawazin. Mereka tinggal di Asyi, salah satu wilayah kekuasaan Bani Amir dari arah Rukbah. Tim ini berhasil memenangkan pertempuran dan mendapatkan banyak rampasan dan tawanan. Mereka baru pulang kembali ke Madinah setelah 15 malam dari keberangkatan mereka. Setibanya mereka di Madinah, para petinggi Bani Amir ternyata mengutus seorang utusan pergi ke Madinah dan menyatakan keislaman kaumnya. Maka dari itu kaum muslimin pun memulangkan kembali para tawanan dari kaum mereka. Di antara para tawanan itu terdapat seorang budak perempuan yang lebih memilih untuk tetap tinggal bersama Syuja bin Wahab. Kisah tentang budak perempuan ini menjadi bukti pengaruh akhlak kaum muslimin terhadap orang-orang non-muslim yang sebelumnya memerangi dan menghendaki kehancuran kaum muslimin. Dapat disimpulkan bahwa ekspedisi militer kali inilah yang dimaksud oleh sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Riwayat ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus satu ekspedisi militer yang salah satu pasukannya adalah Abdullah bin Umar. Dalam penyerangan ini pasukan muslimin memperoleh harta rampasan perang berupa sejumlah unta yang cukup banyak. Sementara itu panah-panah mereka juga berhasil menembak 12 ekor atau 11 ekor unta. Masing-masing anggota tim pun memperoleh 1 ekor unta rampasan perang. Namun ada kemungkinan pula bahwa ekspedisi militer ke wilayah Najd yang disebut dalam riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain adalah ekspedisi militer Abu Qatadah bin Rub'i al-Ansari yang ditugaskan ke daerah Hadirah. Peristiwa ini berlangsung pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijriah. Dalam ekspedisi militer ini Abu Qatadah disertai oleh 15 orang tentara. Ekspedisi ini menerjang semua yang datang menghadang. Mereka membunuh setiap orang yang melakukan perlawanan. Mereka pun berhasil meraih kemenangan, memperoleh banyak keuntungan dan mendapatkan tawanan. Jatah untuk setiap anggota tim ekspedisi ini adalah 12 ekor unta. Adalah seorang budak perempuan menjadi bagian Abu Qatadah. Oleh Rasulullah SAW, Abu Qatadah diminta untuk menyerahkan budak perempuan itu kepada beliau. Abu Qatadah pun menyerahkannya dan oleh beliau budak perempuan itu diberikan kepada Mahmiyah bin Jaz'in. Ekspedisi militer ini menjalankan tugasnya selama 15 malam. Ekspedisi militer Zaid bin Harithah ke Madian. Rasulullah SAW menugaskan Zaid bin Harithah untuk melakukan penyerangan ke Madian. Ikut bersamanya Dumairah, pembantu Ali bin Abi Thalib, dan saudara Zaid. Setibanya di tujuan, Zaid menawan seluruh penduduk Mina, sebuah daerah pantai yang sangat padat penduduknya. Tawanan-tawanan itu kemudian akan dijual oleh Zaid, maka Zaid pun memisahkan antara anak-anak dan ibu-ibu. Sahdan mereka pun menangis terseduh-seduh hingga Rasulullah SAW menemui mereka. Mengapa mereka menangis? Tanya Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, mereka dipisah-pisah, jawab seorang sahabat. Maka Rasulullah pun bersabda, kalian harus menjual mereka secara keseluruhan. Sumber-sumber yang kami miliki tidak menyebutkan secara pasti tentang waktu terjadinya ekspedisi militer ini. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum pengiriman ekspedisi militer ke Mu'tah, sebab Zaid tewas sebagai syahid dalam pertempuran Mu'tah. Ekspedisi militer ke Mu'tah. Salah satu sebab pemberangkatan ekspedisi militer ini adalah dibunuhnya salah seorang utusan Rasulullah di wilayah ini. Arkian Rasulullah SAW telah mengirim seorang kurir untuk memberikan surat beliau kepada Raja Busra. Namun setibanya di Mu'tah, Surahbil bin Amru al-Ghasani menghadang dan membunuhnya. Padahal kurir siapapun tidak boleh dibunuh. Kejadian ini membuat Rasulullah SAW murka dan kemudian mengirimkan ekspedisi militer untuk menyerang Mu'tah pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah. Ekspedisi militer ini berkekuatan 3.000 orang prajurit. Sahdan setelah menyerahkan tongkat komando pasukan kepada Zaid bin Harithah, Rasulullah SAW berpesan, jika Zaid gugur maka Ja'far yang menggantikan posisinya. Dan jika Ja'far pun gugur maka komando tertinggi pasukan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Waqidi dan Ibnu Sa'ad menambahkan redaksi hadis tersebut dengan, lalu apabila Abdullah bin Rawahah gugur pula, hendaknya kaum muslimin memilih sendiri salah seorang dari mereka dan mengangkatnya sebagai pimpinan pasukan mereka. Ketika pasukan telah siap diberangkatkan, masyarakat berkumpul melepas mereka saya mengelu-elukan para panglima perang Rasulullah SAW demi memberi semangat. Melihat pemenang itu, Abdullah bin Rawahah meneteskan air mata. Para sahabat pun bertanya kepadanya, mengapa engkau menangis wahai Abdullah bin Rawahah? Ia menjawab, demi Allah aku menangis bukan karena cintaku kepada dunia dan bukan pula karena berat meninggalkan kalian. Akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca firman Allah tentang api neraka. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Sedangkan aku tidak tahu bagaimana keadaan aku nanti setelah memasukinya. Kaum muslimin pun berkata, Allah menyertai dan melindungi kalian.
Allah akan mengembalikan kalian sebagai orang-orang soleh. Lalu Ibnu Rawahah pun bersenandung. Kumohon ampunan kepada Sang Maha Pengampun, dan juga tebasan yang kuat dan keras yang akan menolakkan dengan tanganku segala yang berperisai, dan menusuk serta menembus dengan tombak dan pedang-pedang, hingga terbuai seisi perut, merobek jantung, sampai semua berlalu atau bangkaiku tersungkur. Semoga Allah merestui mujahid sejati. Kemudian mereka bergerak menuju sasaran. Sesampainya di Ma'an, sebuah perkampungan di Syam, mereka mendengar berita bahwa Heraklius telah tiba di Ma'ab yang berada di wilayah Al-Balqa dengan 100.000 tentara Romawi. Bergabung pula dengan pasukan Romawi ini bala tentara dari kabilah Lakham, Judzam, Balaqain, Bahra, dan Bali yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Mereka dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Malik bin Rafilah. Demi mendengar berita ini, pasukan muslimin pun menginap di kota Ma'an selama 2 malam untuk memikirkan langkah mereka selanjutnya. Arkian ada yang mengusulkan, kita melaporkan saja jumlah mereka sangat besar itu kepada Rasulullah, agar beliau mengirimkan bala bantuan atau menurunkan perintah lain untuk kita laksanakan dalam menghadapi situasi ini. Tapi Ibnu Rawahah memberi semangat pasukan muslimin dengan berkata, wahai bangsaku, demi Allah, sesungguhnya sesuatu yang tidak kalian sukai tetapi kalian pergi untuk mencarinya adalah mati syahid. Kita memerangi musuh bukan berdasarkan kekuatan maupun jumlah pasukan kita, tetapi kita berperang demi membela agama yang telah kita dimuliakan oleh Allah. Bangkitlah, ayo kita hadapi musuh dengan gagah berani, sebab perang ini hanya akan memberi kita 2 kebaikan, kemenangan atau mati syahid. Orang-orang berkata, demi Allah, perkataan Ibnu Rawahah benar. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat memasuki daerah Al-Balqa, mereka bertemu pasukan Heraklius yang terdiri dari bangsa Romawi dan bangsa Arab di desa Masyarif, salah satu desa di wilayah Al-Balqa. Ketika musuh semakin mendekat, pasukan muslimin menyingkir ke desa Mu'tah untuk mengatur siasat dan merancang strategi. Akhirnya diputuskan bahwa sayap kanan dipimpin oleh Qutbah bin Qatadah al-Udri, sedangkan sayap kiri dipimpin oleh Ubadah bin Malik al-Ansari. Singkat ceritanya, pertempuran pun meletus dan berlangsung sengit. Zaid akhirnya gugur sebagai syahid, namun Ja'far dengan tangkas langsung mengambil alih panji Islam. Ia melompat dari kudanya, menerobos barisan musuh dengan sabetan-sabetan pedangnya hingga gugur sebagai syahid. Sebelum gugur, ia berdendang, duhai alangkah indahnya surga, duhai alangkah indahnya surga dan menghampirinya, harum tanahnya, dingin dan segar minumannya. Romawi, wahai Romawi, telah dekat azab mereka karena kekafiran mereka yang tak terhingga. Sungguh senang ku berperang dengan mereka. Ibnu Hisham menuturkan, pada saat pertempuran Ja'far bin Abi Talib memegang panji pasukan muslimin dengan tangan kanannya. Lalu seorang pasukan musuh berhasil menebasnya. Maka dengan cepat ia pindahkan ke panji itu ke tangan kirinya, dan kemudian terpotong pula oleh tebasan pedang musuh. Namun ia tak putus asa, panji itu ia gigit dengan jarinya hingga ia gugur selama-lamanya. Usia Ja'far ketika itu 33 tahun. Karena kegigihannya itu, maka Allah mengganti kedua tangannya yang terputus dengan 2 sayap yang menerbangkannya ke surga. Sementara itu, Ibnu Hisham menyebutkan, seorang Romawi berhasil menebas tubuh Ja'far hingga telah terbelah menjadi 2. Sedangkan Waqidi dan Ibnu Sa'ad memiliki beberapa versi riwayat yang menceritakan kondisi tubuh Ja'far ketika gugur sebagai syahid. Salah satu riwayat menuturkan bahwa pada separuh tubuh Ja'far terdapat 30-40 luka tusukan. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa di sekujur tubuh Ja'far terdapat lebih dari 60 luka dan tusukan yang menyebabkannya tewas. Melalui hadis sahih dapat dipastikan bahwa pada tubuh Ja'far terdapat kurang lebih 99 luka sayat dan tusukan. Ibnu Ishaq mewartakan, tatkala Ja'far terbunuh, Ibnu Rawahah segera mengambil alih tongkat komando. Lalu ia maju ke tengah barisan musuh dengan kudanya sedang membawa panji Islam. Dan sebelum mengambil panji itu, sebenarnya ia sempat ragu-ragu, namun dengan tubuh gemetar akhirnya ia berkata, aku bersumpah wahai jiwaku, engkau harus bertempur masuk ke medan perang, atau aku akan memaksamu. Bila manusia telah berbaris dan berteriak, ayo maju, tiada aku melihat dirimu membenci surga. Lama sudah engkau hidup dalam ketenangan, tapi engkau hanyalah setetes mani tua. Ia juga melantunkan syair, wahai jiwa, kalaulah tak terbunuh di sini, niscaya engkau juga pasti mati. Di depanmu jalan kematian yang paling sempurna telah terhampar sebagaimana kau harapkan, maka lakukanlah seperti kuda keduanya, engkau pastikan bahagia. Kemudian ia pun turun ke medan perang. Bersamaan dengan itu, salah seorang kemenakannya lari mengejarnya sedang membawa sepotong daging bakar dan kemudian menyodorkan kepadanya, makanlah daging ini agar kekuatanmu bertambah.
pinta keponakannya. Lalu Ibnu Rawahah memakannya secuil demi secuil. Namun sebelum sempat daging itu habis, gemuruh peperangan dan geberincingnya suara pedang membuatnya terhenyak. Ternyata engkau masih mencintai dunia. Ucapnya sedang mencampakkan daging yang di tangannya. Lantas dengan terengginas ia menghunus pedangnya dan bertempur hingga akhirnya gugur. Ibnu Rawahah gugur sebagai syahid sebagaimana yang ia idam-idamkan selama ini. Hal itu tampak dari ucapan dan sikapnya ketika memberi semangat pasukan muslimin untuk maju tak gentar menghadapi musuh. Meskipun jumlah pasukan musuh lebih banyak, keinginan itu terungkap pula ketika ia menumpahkan segenap perasaannya di dalam untaian bait-bait syairnya sebelum maju ke medan laga. Bahkan jauh sebelum berangkat ke Mu'tah, keinginan itu juga tersirat dari pesannya kepada salah seorang kawan karibnya yang ikut menemaninya ke Mu'tah, yaitu Zaid bin Arqam. Saat itu Ibnu Rawahah dengan khidmat melantunkan syair-syairnya yang berisi harapan agar dirinya mati syahid. Mendengar itu Zaid pun menangis. Ibnu Rawahah menenangkannya dengan lembut seraya berkata, tak usah engkau tangisi jika Allah mengkaruniakan kesyahidan kepadaku dan engkau pulang kembali dengan aman. Setelah Ibnu Rawahah gugur, panji pasukan diambil oleh Thabit bin Akram. Thabit lalu meminta seluruh pasukan muslimin untuk memilih salah seorang sebagai panglima. Pasukan muslimin memilih Thabit, tetapi ia menolaknya dengan alasan tidak pantas. Maka pilihan pun jatuh kepada Ibnu Walid. Ia sangat senang dengan tugas itu, maka ia pun mengambilnya dan kemudian bertempur habis-habisan hingga tentara muslimin tetap bertahan. Dikisahkan kita Ibnu Rawahah terbunuh pada sore harinya. Khalid tak tidur pada malamnya untuk memikirkan siasat untuk besok hari. Keesokan paginya, Khalid langsung mengatur barisan pasukan muslimin dengan strategi yang baru. Ia menarik pasukan garis depan ke belakang, pasukan garis belakang maju ke depan, pasukan sayap kiri berpindah posisi ke sayap kanan, dan pasukan sayap kanan menjadi sayap kiri. Sesampainya di medan laga, pasukan musuh terkejut dengan perubahan susunan barisan itu. Melihat wajah-wajah baru dan bendera-bendera regu lain itu, mereka mengira pasukan muslimin telah mendapat bala bantuan baru. Maka nyali mereka pun ciut dan kemudian lari bercerai-berai. Pasukan muslimin terus bergerak mengejar dan menyergap mereka dengan sekonyong-konyong hingga mereka tak berkutik. Disebutkan dalam serangan itu 9 buah pedang yang dipakai Khalid bin Walid patah satu persatu. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya pertempuran sebelum Khalid mundur meninggalkan medan pertempuran itu. Adapun riwayat yang menguatkan bahwa kaum muslimin meninggalkan pertempuran sebelum selesai adalah riwayat yang diberitakan oleh Muslim dan beberapa perawi lain dari hadis Auf bin Malik. Dituturkan bahwa seorang dari Yaman ikut menemani Auf dalam ekspedisi militer kali ini. Lalu orang Yaman ini membunuh seorang tentara Romawi dan mengambil harta rampasan perang darinya. Kemudian Khalid membagikannya. Maka orang Yaman tersebut mengadukan Khalid kepada Rasulullah SAW. Salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang terlihat dalam penyerangan ke Mu'tah ini adalah bahwa beliau mengetahui gugurnya ketiga panglima perang, Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawahah, sebelum berita dari medan pertempuran tiba. Waktu itu beliau terlihat sangat berduka dan kemudian menceritakan pengambil alihan panji pasukan oleh Khalid dan kemenangan pasukan muslimin di bawah komandonya. Pada saat itulah Rasulullah SAW menamakan Khalid dengan julukan Saifullah atau pedang Allah. Rasulullah SAW sangat berduka dengan apa yang menimpa ketiga panglima perangnya tersebut. Tak lama setelah beliau menceritakan kisah itu kepada para sahabat di Madinah, utusan pembawa kabar duka itu dari medan pertempuran pun baru datang. Ia adalah Ya'la bin Umayyah. Kemudian ia menceritakan tentang mereka bertiga persis seperti yang telah diceritakan Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau tadi. Menurut sebuah riwayat, Amir al-Asari lah orang yang pertama kali memberitahu Rasulullah SAW tentang gugurnya ketiga panglima beliau tersebut. Meskipun pertempuran Mu'tah ini tergolong hebat dan jumlah pasukan musuh lebih besar, akan tetapi jumlah prajurit muslimin yang gugur sebagai syahid tidak lebih dari 12 orang. Sedangkan dari pihak musuh tidak diketahui secara pasti jumlah mereka yang tewas. Hanya saja gambaran yang diperoleh dari dahsyatnya pertempuran menunjukkan banyaknya jumlah tentara musuh yang terbunuh. Para pahlawan yang gugur sebagai syahid pada perang Mu'tah ini memperoleh kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, satu hal yang membuat saya bahagia atau yang membuat mereka bahagia adalah mereka selalu berada di sisiku. Adapun tentang riwayat Ibnu Ishaq yang menyebutkan bahwa orang-orang berkata kepada pasukan ekspedisi militer Mu'tah, wahai orang-orang yang kabur, kalian telah lari dari jalan Allah, telah dikomentari oleh Ibnu Katsir. Ia mengatakan menurut saya Ibnu Ishaq telah mengarang sendiri cerita itu. Barangkali ia menduga bahwa orang yang kabur dari medan perang adalah seluruh pasukan. Padahal perkataan itu hanya ditujukan kepada beberapa prajurit yang memang lari ketika kedua belah pihak bertemu dan bukan kepada seluruh pasukan. Sebab sebagian besar pasukan muslimin lainnya masih bertahan dan tidak melarikan diri. Bahkan mereka ini memperoleh kemenangan sebagaimana disampaikan sendiri oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka ini memperoleh kemenangan sebagaimana disampaikan sendiri oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin.
Beliau berdiri di atas mimbar seraya bersabda, kemudian panji pasukan diambil oleh salah seorang pedang-pedang Allah. Allah pun memberikan kemenangan di tangannya. Setelah itu kaum muslimin tidak lagi menjuluki mereka sebagai orang-orang yang kabur, malah mereka mendapat penghormatan dan penghargaan. Cercaan dan hinaan itu hanya untuk mereka yang melarikan diri dan meninggalkan pasukan muslimin di Mu'tah. Di antara pasukan muslimin yang kabur dan melarikan diri dari medan perang tersebut adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ibnu Katsir mengajukan seperangkat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasukan muslimin dalam ekspedisi Mu'tah ini tidak melarikan diri. Menurutnya yang kabur waktu itu hanyalah sekelompok kecil pasukan saja. Salah satunya adalah hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis ini menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar adalah salah satu dari pasukan Mu'tah yang meninggalkan pertempuran. Lalu mereka masuk ke dalam kota untuk naik kapal. Kemudian sampainya di Madinah, mereka menghadap Rasulullah SAW dan mengakui kesalahan mereka, yaitu meninggalkan medan perang sebelum selesai. Rasulullah pun bersabda kepada mereka, tidak mengapa, kalian adalah tetap para pejuang. Aku adalah tempat kembali kalian dan aku adalah tempat kembali orang-orang Islam. Dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW bersabda, tidak mengapa kalian adalah para penakluk. Sadan seusai perang selesai, anak-anak Ja'far dibawa menghadap kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengajak mereka bercendaria dan kemudian memerintahkan agar rambut mereka dicukur. Setelah itu Rasulullah SAW mendoakan mereka. Tatkala ibu mereka mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan keadaan mereka yang telah menjadi yatim, Rasulullah SAW berkata, kamu mengkhawatirkan keluarga, padahal akulah wali anak-anak ini di dunia dan akhirat. Ketika berita duka Ja'far tiba, Rasulullah SAW berkata, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Mereka sedang mengalami satu perkara yang membuat mereka berduka. Hikmah dan pelajaran. A. Penunjukan 3 orang panglima secara langsung oleh Rasulullah SAW dalam ekspedisi militer ke Mu'tah ini mengisyaratkan diperbolehkannya mengangkat pimpinan dengan syarat dan penunjukan beberapa orang untuk memimpin secara berurutan. B. Kesedihan Rasulullah SAW atas gugurnya ketiga orang panglima perang beliau sebelum datangnya berita mereka secara langsung dari medan pertempuran tadi merupakan bukti diperbolehkannya mengumumkan berita kematian seseorang. Hal ini tidak tergolong ke dalam bentuk kesedihan yang dilarang agama. Peristiwa ini juga merupakan sebuah tanda nyata dari tanda-tanda kenabian. C. Peristiwa pendaulatan Khalid bin Walid sebagai panglima setelah 3 pasukan sebelumnya gugur merupakan dalil diperbolehkannya melakukan ijtihad pada masa Rasulullah SAW masih hidup. D. Kesedihan Rasulullah SAW saat mendengar berita gugurnya ketiga panglima perang beliau adalah bukti bahwa Allah telah menanamkan sifat welas asih pada diri Rasulullah, dan hal itu bukan berarti beliau tidak menerima ketentuan Allah. Peristiwa ini juga mengisyaratkan bahwasanya kesedihan seseorang yang tertimpa suatu musibah itu tidak akan menghilangkan predikat kesabarannya apabila hatinya tetap tenang dan pasrah kepada Allah. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang yang gundah tetap tabah dan sabar saat menerima suatu musibah itu lebih baik dari orang yang acuh dengan terjadinya musibah. Pertemuan kaum muslimin dengan pasukan Romawi ini memberikan pengalaman yang berharga bagi kaum muslimin ketika berhadapan dengan mereka kembali pada masa berikutnya. Sebab kaum muslimin menjadi tahu berapa jumlah mereka, bagaimana persiapan mereka, dan seperti apa strategi mereka, serta karakter dari medan perang mereka. F. Sikap dan pendirian ketiga panglima perang muslimin merupakan bukti besarnya kekuatan iman yang mendorong para sahabat itu untuk maju ke medan juang. Beberapa ekspedisi militer sebelum penaklukan Mekah. Ekspedisi militer Zatus Salasil. Tidak lama setelah pasukan ekspedisi militer Mu'tah tiba di Madinah, tepatnya pada bulan Jumadil Tsaniyah tahun ke-8 Hijriah. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Sa'ad, Rasulullah SAW mendapatkan informasi bahwa Qada'ah telah menyusun kekuatan kembali untuk menyerbu Madinah. Maka beliau memanggil Amr bin As. Rasulullah SAW berkata kepadanya, aku ingin kamu memimpin pasukan ini. Semoga Allah memberimu keselamatan dan harta rampasan perang. Dan aku menginginkan kebaikan untukmu dari harta ini. Amir menukas, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan lantaran harta, akan tetapi aku masuk Islam karena aku mencintai Islam dan agar aku bisa bersama Rasulullah SAW. Rasulullah pun berkata, wahai Amir, sebaik-baik harta yang baik adalah milik seseorang yang soleh. Rasulullah SAW mengirimnya bersama 300 orang dari kaum Muhajirin dan Ansar untuk menyerang musuh di kandang musuh sendiri. Beliau juga memerintahkan Amr bin As untuk meminta bantuan beberapa suku dari kabilah Qada'ah yang sudah ditaklukkan seperti Bali, Udrah dan Yalqain, yakni karena itu
Amru sendiri juga berasal dari suku Bali. Artinya hal itu merupakan kesempatan bagi pasukan muslimin untuk menambah dukungan. Setibanya di sebuah mata air bernama Salasil di wilayah Judzam, Amir mendapatkan informasi tentang besarnya jumlah pasukan musuh. Maka ia mengutus Rafi bin Makit al-Juhani untuk melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar laporan itu, beliau segera mengirimkan pasukan tambahan sejumlah 80 orang dari Muhajirin dan Ansar. Bala bantuan itu dipimpin oleh Abu Ubaidillah Amir bin Jarrah. Turut bergabung dengan pasukan ini Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW juga meminta agar seluruh pasukan mematuhi Amru dan Abu Ubaidillah. Suatu ketika Amru bersikeras untuk menjadi salat, maka Abu Ubaidah tidak mau menentangnya sebagai wujud kepatuhannya terhadap pesan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang dituturkan oleh Ahmad dikatakan, Rasulullah SAW menugaskan Abu Ubaidah untuk mengepalai kelompok Muhajirin, sedangkan Amr bin As untuk memimpin golongan Arab Badui. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk melakukan penyerangan terhadap suku Bakar. Amru segera berangkat, namun ia ternyata malah menyerang suku Quda'ah, sebab suku Bakar adalah paman-paman Amru. Sekalipun demikian, Abu Ubaidah tetap mematuhinya. Sedikit pun Abu Ubaidah tidak menentang Amr bin As, sebab ia memang tidak menginginkan perselisihan. Amru bergerak bersama pasukannya hingga memasuki daerah Bali, namun penduduknya telah pergi. Lalu Amru mengejar mereka hingga sampai ke pelosok negeri ini, yaitu sampai ke kampung Uzrah dan Balqain. Mereka berhasil ditemukan, tapi mereka ternyata hanya sebuah kelompok kecil sehingga mudah ditaklukkan. Beberapa orang dari mereka berhasil lolos. Setelah itu Amru membawa pasukannya kembali ke Madinah. Dalam perjalanan pulang menuju Madinah, Amru mimpi basah di tengah kedinginnya malam. Ia bertayamum dan tidak melakukan mandi besar atau jinabah karena khawatir dengan udara yang sangat dingin pada malam itu. Ia melakukan hal itu dengan berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian ia sholat berjamaah. Rasulullah SAW menyepakati tindakan itu sebagai ijtihad Amr bin As. Ketika pasukan muslim diserang oleh dinginnya udara malam, Amr memerintahkan mereka untuk tidak menyalakan api unggun maupun mengintai musuh. Tetapi sebagian sahabat menentang perintahnya ini. Ketika mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW, Amr menjawab, jumlah kami sangat sedikit dan aku khawatir musuh akan mengetahui sedikitnya jumlah ini jika api unggun dinyalakan. Aku juga melarang mereka untuk mengintai musuh, takut kalau ada penyusup di antara kami. Rasulullah SAW pun kagum dengan jawaban Amir ini. Intisari hukum fikih dari ekspedisi militer ini: 1. Pengangkatan Amr bin As sebagai panglima pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar ini merupakan isyarat diperbolehkannya mengangkat orang yang mengutamakan untuk memimpin orang yang diutamakan dengan syarat orang tersebut memiliki kelebihan lain dari orang yang diutamakan itu, sebagaimana kita ketahui Amr bin As adalah ahli peperangan. 2. Hadis tentang tayamumnya Amr bin As adalah dalil diperbolehkannya melakukan tayamum bagi orang yang mengkhawatirkan terjadinya bahaya bagi dirinya bila terkena air dingin. 3. Hadis tersebut juga mengandung dalil diperbolehkannya orang yang bersuci dengan tayamum untuk melakukan sholat berjamaah bersama orang yang bersuci dengan wudhu. 4. Diperbolehkannya ijtihad pada masa Rasulullah SAW seperti tersirat dari warta tentang tindakan Amir bertayamum dan sholat setelah ia bermimpi basah atau junub. Baik, sementara itu yang dapat kita bacakan. Semoga ada manfaatnya. InsyaAllah kita akan nanti bagian selanjutnya akan melanjutkan kepada ekspedisi militer Abu Hadrat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.